dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Savior of my soul, I confide in You through all my darkest moments. In You I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in You through storm and raging sea. Faithful, You're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in Your way. Forever I surrender all to You. And I live to worship You, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take Your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor You. And I long to breathe
of my soul. I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you to storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali pagi hari ini di dalam ibadah online GKA Immanuel Malang. Selamat tahun baru saudara-saudara, sekalipun ini sudah tanggal 2, saya kira belum terlambat bagi saya untuk mengucapkan selamat tahun baru sekali lagi untuk semua teman-teman yang kemarin belum beribadah bersama-sama. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih untuk semua saudara-saudara yang melayani dalam ibadah pada pagi hari ini, yang main musik, yang menjadi singer, yang mengatur LCD dan sound system. Tuhan berkati pelayanan saudara-saudara. Kita bersyukur kita boleh memasuki tahun yang baru dengan beribadah dan perjamuan kudus. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati ibadah kita hari ini. Sebelum melakukan ibadah, mari kita memperhatikan beberapa warta berikut ini. Setelah ibadah ini akan diadakan ibadah anak online GKA Immanuel Malang pukul 8.30 melalui channel YouTube GKA Immanuel Malang. Gereja menghimbau Bapak Ibu mengarahkan anak-anak untuk dapat mengikutinya. Dan sore hari nanti akan diadakan komunitas tunas remaja pukul 4 sore melalui Zoom meeting gereja. Komunitas ini diperuntukkan bagi mereka yang duduk di kelas 7, 8, dan 9.
Gereja mengadakan persekutuan doa pagi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 5 pagi melalui Zoom meeting gereja. Jemaat diundang untuk bersekutu bersama setiap pagi. Mari, sebelum memulai aktivitas kita datang bersekutu dalam doa bersama. Untuk membuat kita lebih mengerti firman Tuhan, gereja mengadakan pemahaman Alkitab online setiap hari Selasa. Pemahaman Alkitab bisa diikuti melalui channel YouTube gereja, dan diskusi atau tanya jawab diadakan pada hari Selasa pukul 6 sore melalui Zoom meeting gereja. Setelah pemahaman Alkitab, diadakan ibadah doa petang GKA Immanuel Malang pada pukul 7 malam. Setiap Rabu Minggu pertama, gereja akan mengadakan persekutuan wilayah gabungan pukul 7 malam melalui Zoom meeting GKA Immanuel Malang. Pada hari Jumat, akan diadakan komisi wanita melalui channel YouTube GKA Immanuel Malang pukul 6 sore, mengundang ibu dan saudari untuk dapat mengikutinya. Ibadah doa pagi GKA Immanuel diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 pagi. Doa pagi dilakukan di rumah masing-masing dengan penuntun doa yang dibagikan melalui grup WA GKA Immanuel. Hari Sabtu, tanggal 8 Januari 2022, Komunitas Pemuda Remaja akan mengadakan acara Nataru secara onsite di gereja pukul 5 sore bersama Bapak Suryanto. Ibadah onsite GKA Immanuel Malang dimulai pukul 7 pagi. Sementara ibadah online ditayangkan melalui channel YouTube GKA Immanuel Malang pada pukul 6.45 pagi. Syarat mengikuti ibadah onsite GKA Immanuel Malang dalam menyambut Natal 2021. Pertama, dalam kondisi sehat. Kedua, menunjukkan bukti telah divaksin 2 kali. Ketiga, menerapkan protokol kesehatan yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, suhu badan maksimal 37,5 derajat. Keempat, melakukan pendaftaran minimal sehari sebelum ibadah. Kapasitas maksimal jemaat yang boleh hadir dalam satu kali kebaktian adalah 100 orang. Minggu depan, tanggal 9 Januari 2022, kita akan kembali beribadah bersama pukul 7 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Suryanto dengan tema Firman-Mu pelita bagi kakiku. Mulai tanggal 1 Januari, gereja kita akan menerima mahasiswa praktek 1 tahun dari saat, yaitu Bapak Suryanto. Gereja mengucapkan terima kasih pada saat yang telah mengutus, dan mengucapkan selamat datang serta selamat bersama-sama melayani kepada Bapak Suryanto. Tuhan Yesus memberkati. GKA Immanuel mengajak bersama-sama dengan Sinode GKA untuk mengumpulkan bantuan bagi korban bencana alam Gunung Semeru. Bantuan dapat diberikan melalui transfer ke rekening gereja dengan menambahkan nominal Rp9. Contoh, Rp100.009. Demikian seluruh warta kita hari ini, saudara-saudara. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di tahun yang baru. Kita sudah memasuki hari yang kedua, yaitu 2 Januari di tahun yang baru 2022. Saat ini saya mengajak untuk kita beribadah, dan tema pagi hari ini adalah sepanjang jalan Tuhan pimpin. Dan kita menyiapkan diri kita untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Mari kita saat teduh.
Saya mengajak untuk berdiri sebagai panggilan ibadah pagi hari ini terambil dari Mazmur 145 ayat 1. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Ibadah kita pagi hari ini dimulai dengan pertolongan dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Dengan tetap berdiri, kita nyatakan kasih Allah yang amat besar di dalam hidup kita, di dalam memasuki tahun yang baru. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam tak berdosa yang mengutus anaknya, dan kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tak kuasa, kan lenyaplah manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga, kan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala, kita menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami menyerahkan ibadah kami, ibadah di awal tahun yang baru, dan juga kami mengikuti sakramen perjamuan kudus. Tuhan pimpin dan Tuhan berkati kami, agar kami semakin mengalami akan kasih dan kuasa-Mu yang menyertai di dalam setiap langkah kami di tahun yang baru ini. Tuhan pimpin dan berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudaraku, di dalam hidup kita banyak lembah duka, ada jalan di dalam kegelapan. Saat ini kita datang untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita menyanyikan dulu "Ku Tak Dapat Jalan Sendiri". Singer akan mengawali pujian ini.
melewati lembah duka semu. Jalanku gelap dan ngeri, Tuhanku perlu pertolongan-Mu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Mari kita menyanyikan. Tiada orang yang menolong daku. Tiada orang yang menolong daku. Ku sangat lemah dan letih. Janganlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, sadar bahwa kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Engkau. Kami membutuhkan Engkau untuk memimpin dan menolong kami melewati tahun 2022. Dan ketika kami menengok ke belakang, betapa kami adalah anak-anak-Mu yang banyak melakukan pelanggaran. Kami melakukan dosa-dosa di hadapan Tuhan. Kami membawa segala pelanggaran dan dosa kami di bawah kaki-Mu. Kami memohon belas kasih-Mu. Kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah sinar-Mu menerangi kami, sehingga kami dapat berjalan dengan tegap dan Tuhan beserta kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, setelah kita didamaikan oleh Allah, kita mendengarkan berita anugerah dari Ibrani 4 ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita bersyukur bahwa Tuhan selalu setia dan menolong kita. Dan sebagai petunjuk hidup baru, kita membaca bersama-sama dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya mengajak untuk berdiri. Kita mengakui pengakuan iman rasuli dan mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Pendeta Tikijo, kita akan menyiapkan diri kita dan menyanyikan Tuhan yang pimpin jalanku. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, yang mempedulikanku. Dalam imanku terhibur, dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Tuhan yang pimpin jalanku, ada jalan beriku. Anugerah-Nya tersedia, Dia beriku roti hidup. Langkahku letih dan lemah, jiwaku pun dahaga. Hai hayat dipancarkannya, ku senang menerimanya. Hai hayat dipancarkannya, ku senang menerimanya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali beribadah di dalam minggu yang pertama di bulan Januari tahun 2022 ini. Kita bersyukur saudara-saudara kalau kita boleh ada pada pagi hari ini beribadah bersama-sama. Itu artinya Tuhan menyertai kita sepanjang tahun yang lalu. Kita boleh mengakhirinya dan kemarin kita boleh memulai tahun yang baru. Saudara-saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema sepanjang jalan Tuhan pimpin, dan kita juga akan merayakan perjamuan kudus bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara-saudara, tahun yang lalu kita lalui dengan banyak pergumulan di akhir tahun. Ada bencana alam yang terjadi di mana-mana. 2 tahun ini kita menjalani perjalanan hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19. Di akhir tahun muncul varian baru yang menakutkan kita sekalian. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita ini dalam menjalani semuanya itu tidak pernah ditinggal sendirian. Natal mengingatkan kita, di tengah pergumulan kita, Tuhan datang menuntun kita. Sang Gembala Agung, Juru Selamat itu menyertai umat-Nya. Tapi saudara-saudara, sekali lagi kita juga mesti ingat bahwa penyertaan Tuhan itu tidak berarti segala sesuatu berjalan lancar, segala sesuatu seperti yang kita harapkan. Tidak. Kita mengerti bahwa seringkali kita ini seperti kehilangan kehadiran Tuhan. Tapi biarlah melalui khotbah kita hari ini, kita diajak sekali lagi menyadari betapa Tuhan sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai 22. Tuhan menuntun umat-Nya.
Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan itu yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Berbahagialah kita sekalian yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita, dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari saudara-saudara kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh bersama-sama pada pagi hari ini di minggu yang pertama di bulan Januari tahun 2022 ini. Sekali lagi membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan kami hendak membaca firman-Mu yang mengingatkan kami tentang penyertaan-Mu. Ya Tuhan, kiranya melalui tuntunan firman-Mu lah kami pun dikuatkan iman kami untuk terus berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Dan biarlah dengan bersama-sama dengan Tuhan kami akan melalui tahun yang baru ini, dan kami boleh melewati semua pergumulan, dan kami beroleh kemenangan-kemenangan dan tuntunan Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, berkat bagi sesama kami. Tuntunlah ya Tuhan apa yang kami baca dan renungkan pagi hari ini, demikian juga untuk perjamuan kudus, Tuhan kiranya menuntun kami. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, Keluaran 13 ayat 17 sampai 22 merupakan sebuah rangkuman tentang kisah perjalanan bangsa Israel sejak keluar dari tanah Mesir sampai mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Sekalipun bagian ini ditulis di bagian awal, tetapi sungguhnya itu merupakan sebuah kesimpulan bagaimana Tuhan menuntun umatnya di dalam tiang api dan dalam tiang awan sampai mereka di tanah Kanaan ke tempat tujuan mereka. Pagi hari ini secara singkat saya ingin mengajak saudara-saudara memperhatikan bagian ini dan belajar 3 hal daripadanya. Yang pertama, saudara-saudara, ketika Tuhan menuntun umatnya, Tuhan itu akan menuntun kita di jalan yang terbaik, bukan jalan yang terpendek. Ya, di dalam Keluaran 13 ayat 17 dan 18 dikatakan begini, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan itu yang paling dekat. Ya, ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Saudara-saudara sekalian, kita melihat peta ini. Dalam perjalanan keluar dari tanah Israel sampai di Sukot, Israel sampai pada persimpangan jalan. Jalan yang ke arah timur dan kemudian berbelok ke utara adalah rute terpendek untuk sampai ke tanah Kanaan. Tetapi ada satu jalan yang lain, yaitu jalan ke selatan yang menuju ke padang gurun. Saudara-saudara, secara normal, maka Musa seharusnya membawa rombongan itu yang begitu besar itu, yang katanya hampir 2 juta orang itu, seharusnya langsung menuju ke arah utara itu, ya. Tetapi Tuhan menuntun mereka justru menuju ke rute yang ke arah selatan.
berputar melalui padang gurun menuju laut Teberau. Saudara-saudara, alasan Tuhan karena bangsa itu belum siap berperang. Nah saudara-saudara, dari apa yang kita baca ini, kita mengerti bahwa seringkali tuntunan Tuhan dalam penyertaannya kepada kita itu tidak sama dengan rencana kita. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Tidak selalu Dia mengikuti apa yang kita pikir paling baik. Tetapi kita harus yakin saudara-saudara bahwa pilihan Tuhanlah yang terbaik. Saudara-saudara sekalian, seringkali dalam pergumulan kita itu kita mengenai masalah yang tidak ada jalan keluar. Dan kita mau mulai mencari bagaimana menemukan jalan keluar. Biarlah prinsip firman Tuhan ini mengingatkan kita sekalian bahwa sesungguhnya jalan yang terbaik, jalan keluar yang terbaik itu adalah dari Tuhan. Dan di dalam Dia yang maha kuasa itu sesungguhnya tidak pernah tidak ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Tetapi ingatlah, itu belum tentu jalan yang mudah. Bisa jadi jalan yang sukar, yang indah. Saudara-saudara, melalui prinsip ini kita diberitahu, kalau kita melewati jalan yang sukar itu bersama-sama dengan Tuhan, jauh lebih baik daripada melewati jalan yang mudah itu di luar Tuhan. Kenapa? Sebab jalan yang selamat itu adalah yang selalu bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita pegang prinsip yang pertama ini untuk menjalani sepanjang tahun ini. Ketika Tuhan menuntun jalan kita, ada kalanya kita melalui jalan yang berbatu-batu, jalan yang tidak nyaman, tetapi itu selalu jalan yang paling aman. Ingat ya, ketika Tuhan menuntun kita, Dia akan membuat kita melalui jalan yang paling aman, bukan jalan yang paling nyaman. Saudara-saudara, di bulan 10 tahun yang lalu, kita dikejutkan dengan peristiwa yang viral berminggu-minggu, yaitu tentang kecelakaan seorang artis yang sangat terkenal di negara kita, mengendarai mobil baru, jalan di tol dengan kecepatan tinggi, tidak tahu apa sesungguhnya yang terjadi kita, tetapi kemudian dia menabrak dengan mobil baru itu pinggiran jalan tol yang dari beton itu ya. Karena mobil ini mobil yang bagus, tidak sampai terguling, tetapi dia kemudian berputar dan menghadap ke arah yang lain. Ketika kita melihat bagian yang tertabrak itu saudara-saudara, kita tahu begitu hancurnya mobil itu. Artis itu dan suaminya meninggal, bukan? Jalan tol itu membuat kita bisa berjalan dengan cepat, dengan nikmat. Tetapi seringkali kita menemukan bahwa jalan yang cepat itu membuat kita lalai dan kemudian kita kehilangan arah, bahkan kemudian mencelakakan diri sendiri. Saudara-saudara, ada kalanya Tuhan membiarkan kita melewati jalan yang berbatu-batu, pergumulan-pergumulan. Tetapi bukankah ketika kita mengalami kesukaran itu kita jadi ingat kepada Tuhan? Dan waktu kita berpegang pada tangan Tuhan itu, sesungguhnya itulah yang paling penting, yang paling baik. Tuhan kadang-kali membiarkan kita melewati kesukaran supaya Dia bisa menuntun kita. Dan di dalam tuntunannya kita pasti aman. Puji Tuhan. Saudara-saudara, yang kedua, kita mesti menyadari saudara-saudara, ketika Tuhan itu menuntun umatnya, itu Tuhan menuntun umatnya untuk satu tujuan, yaitu menggenapi janji penyelamatan Allah bagi umatnya dan bagi dunia melalui umatnya itu. Tuhan menuntun kita untuk menjadi berkat. Tuhan menuntun kita untuk membawa misinya ke tengah dunia. Di dalam ayat 19-20 dikatakan begini, Musa itu membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah kemudian mereka membawa
tulang-tulang Yusuf itu ke tanah perjanjian, ke tempat tujuan. Saudara-saudara sekalian, dari kita mengerti dari sini bahwa perjalanan keluar dari tanah Mesir itu bukan sekedar itu perjalanan keluar menyelamatkan orang Israel, tidak. Tetapi sesungguhnya ini adalah perjalanan keluar orang Israel untuk melakukan maksud Tuhan kepada mereka, untuk sebuah tujuan yang mulia, yaitu menjadikan Israel umat Tuhan, bangsa yang dipilih Tuhan, yang pada akhirnya membawa Mesias datang ke dalam dunia dan menjadi keselamatan bagi segala bangsa. Saudara-saudara, ini adalah penggenapan janji dari apa yang diterima oleh Abraham itu ya. Janji ini diteruskan kepada Ishak, dan Ishak kepada Yakub, dan sebelum meninggal Yakub itu juga meneruskannya kepada Yusuf. Ya, di dalam Kejadian 48 ayat 3 dan 4 dikatakan begini, Allah yang Maha Kuasa yang telah menampakkan diriku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku serta berfirman kepadaku, akulah yang buat engkau beranak cucu, dan aku akan buat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan berikan negeri ini kepada keturunanmu dan menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, ketika Yusuf berpesan pada anak-anaknya untuk membawa tulang-tulangnya keluar, sesungguhnya dia meneruskan pesannya Yakub itu ya. Mesir bukan rumah kita, Mesir bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah ke tanah perjanjian. Ya, Tuhan berjanji akan berikan tanah, memberikan keturunan, dan menjadikan mereka berkat. Saudara-saudara sekalian, maka prinsip yang kedua yang mesti kita pegang untuk menjalani tahun yang baru ini, Tuhan menyertai kita dengan satu maksud, supaya kita ini berjalan dalam tuntunannya untuk melaksanakan maksud Tuhan. Perjalanan hidup orang percaya bukan perjalanan hidup yang cuma dibebaskan dari dosa, tetapi perjalanan hidup orang percaya adalah perjalanan untuk menjadi berkat bagi dunia, menjadi terang dunia, menjadi garam dunia. Orang Israel setelah lewat Sukot, lalu sampai ke Laut Teberau, kemudian melihat laut itu terbelah, sampai ke Mara, sampai ke Elim, menemukan pertolongan-pertolongan Tuhan, dan kemudian semuanya dicatat, dan catatan itu menjadi kesaksian bagi kita hari ini, bukan? Demikian juga dengan kita, saudara-saudara. Kita ini harus menyadari semua yang terjadi dalam hidup kita ini sesungguhnya seharusnya membuat orang melihat kesaksian bagaimana Tuhan menyertai kita. Tidak usah bingung apa yang kita akan hadapi itu susah atau mudah, kesukaran atau berkat-berkat. Yang penting, mari kita berjalan dalam tuntunannya, dalam kesetiaannya, dengan satu maksud, saudara-saudara. Biar dalam semua yang terjadi, ya Tuhan, di dalam tahun yang akan saya lewati ini, saya ini menjadi saksi-Mu. Dan kiranya dengan demikianlah kita di akhir tahun bisa menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, apa yang mesti kita perhatikan? Kalau begitu, mari kita menghadapi tahun depan ini dengan selalu memandang Tuhan, selalu memandang pada tujuan itu. Saya hidup untuk menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Biarlah kebaikan hatiku diketahui semua orang, apapun keadaan yang menimpaku, supaya Tuhan dipermuliakan. Tuhan kiranya menolong kita supaya kita tidak kehilangan tujuan itu karena keadaan-keadaan yang menimpa kita. Ada sebuah cerita tentang 2 ekor angsa dan seekor kura-kura. Mereka bersahabat dan tinggal di sebuah kolam. Suatu hari karena musim kering, kolam itu mengering, dan karena itu angsa-angsa itu pergi untuk mencari kolam yang lain. Dan setelah mereka dapat kolam yang lain, kemudian mereka mau tinggal di sana, tapi mereka mau pamitan pada kura-kura itu. Nah, waktu mereka pamitan, kura-kura, kami akan meninggalkanmu, ada tempat yang lain. Kura-kura itu bilang, aku ikut dong. Itu angsa itu berkata, bagaimanakah bisa membawamu? Kamu tidak bisa terbang. Oh,
Bisa, tolonglah aku. Kalian berdua gigitlah satu tongkat. Dan biarkan aku menggigit tongkat yang di tengah itu. Dan kemudian kita akan terbang bersama-sama menuju kolam yang baru itu. Bangsa itu berkata, wah pinter kamu, bener juga, mari kita lakukan. Maka saudara-saudara, angsa yang satu menggigit satu ujung, angsa lain menggigit ujung yang lain dari tongkat, dan kura-kura itu menggigit yang di tengah tongkat. Dan kemudian mereka terbang bersama-sama menuju kolam yang baru. Ketika mereka terbang, banyak orang itu berkata, wah hebat, kok bisa itu ya? Ada dua angsa membawa satu ekor kura-kura terbang. Tentu mereka menuju kolam yang baru. Pinter angsa-angsa itu. Nah, tetapi kura-kura ini merasa, oh bukan mereka yang pinter, itu ideku. Aku yang pinter. Maka kemudian dia berkata, aku yang pintar, itu ideku. Apa yang terjadi teman-teman? Seperti kita tahu, ketika dia membuka mulutnya, dia pun jatuh ke bawah. Saudara-saudara sekalian, seringkali dalam mencapai tujuan Allah, kita ini distracted ya, atau terganggu. Kita dicobai oleh banyak hal sepanjang tahun ini. Mari kita selalu berpegang teguh pada firman Tuhan. Jangan mencari ide sendiri. Jangan mengikuti kemauan sendiri. Ikutlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Itulah yang akan menolong kita melalui tahun ini. Membawa kita menyelesaikan maksud Tuhan. Dan di akhir tahun, kalau sudah sampai tujuan, kita boleh bersyukur bersama-sama. Karena Tuhan yang menyertai hidup kita. Yang ketiga, saudara-saudara, pada ayat 21 dan 22, kita membaca bahwa Tuhan itu memimpin dan menyertai umatnya dengan tidak goyah. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara-saudara sekalian, jelas sekali bahwa tiang awan dan tiang api ini bersifat ilahi, ya. Itu betul-betul adalah karena Tuhan, bukan karena gejala alam. Sebab tiang awan itu tidak akan hilang oleh badai. Mereka lewat padang gurun, ada badai menerpang besar, angin besar bertiup, mungkin ada bukit pasir berpindah. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari, tiang api itu tetap ada pada malam hari. Mungkin ada hujan yang deras, tetapi tiang api itu tidak akan hilang oleh hujan yang deras itu, ya. Kenapa? Karena itu memang tanda penyertaan Tuhan yang ilahi. Dalam melewati kota-kota, dalam melewati padang gurun, dalam melewati pemberontakan-pemberontakan, dalam peperangan baik kalah maupun menang, saudara-saudara, tiang awan dan tiang api itu tidak beralih dari menaungi bangsa itu, tidak beranjak. Saudara-saudara sekalian, penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu bukan hanya pada waktu kita perlu, bukan pada saat kita baik, bukan pada saat kita tidak baik, bukan pada saat kita aman, bukan saat kita dalam bahaya, tetapi penyertaan itu tetap dalam keadaan apapun sampai akhir hidup kita, sampai tujuan Tuhan dalam hidup kita itu selesai. Puji Tuhan, ya, kiranya itu menguatkan iman kita. Tetapi ingatlah saudara-saudara, itu berarti bahwa Dia melihat semua yang kita lakukan. Itu berarti Dia mengetahui semua yang kita katakan. Itu berarti Dia mengetahui semua yang kita pikirkan. Itu berarti Tuhan itu melihat kita dalam semua sisi hidup kita. Saudara-saudara, disertai Tuhan enak apa enggak? Ini pertanyaan yang sulit, bukan? Disertai Tuhan apa enak apa enggak?
Mungkin saudara bilang, oh enak sekali. Enaknya apa coba? Kalau engkau berbuat dosa, siapa yang lihat kamu pertama? Kalau engkau bikin salah, siapa yang lihat kamu pertama? Saudara-saudara sekalian, disertai Tuhan itu tidak enak-enak banget. Dalam konteks tidak senang-senang banget. Ya, karena sesungguhnya dia itu seperti Bapa bagi kita. Yang kalau kita nakal, dialah yang akan memukul kita. Kalau kita berlaku jahat, kalau kita melakukan kesalahan, dia akan mengoreksi kita. Mungkin saudara akan lihat orang lain itu berbuat jahat, dibiarin sama Tuhan. Tapi kalau engkau berbuat jahat, Tuhan akan memukulmu dengan keras. Saudara-saudara, disertai Tuhan itu harus membuat kita ini lebih hidup berhati-hati. Ingatlah, dia selalu melihatmu, dia menyertaimu tetap, dia tidak pernah meninggalkanmu. Di dalam dosamu dia menyertaimu. Dan karena itu pukulannya barangkali lebih keras daripada pukulan hukum dan manusia. Saudara-saudara, disertai Tuhan itu harus membuat kita berjalan dengan jujur, dengan waspada. Nah, jadi saudara-saudara, mari kita mengingat hal ini dan sepanjang tahun ini, mari kita menjaga hidup kita. Tiang awan dan tiang api itu menuntun bangsa itu. Kalau tiang awan itu berhenti, bangsa itu berhenti. Kalau tiang api itu berhenti, bangsa itu berhenti. Kalau mereka bergerak naik dan berjalan lagi, bangsa itu berjalan lagi. Saudara-saudara sekalian, biarlah demikian juga dengan hidup kita. Di dalam tuntunan Tuhanlah mari kita melakukan segala sesuatu. Termasuk di dalam gereja kita. Kalau kita mau menjadi umatnya, yang disertai Tuhan dalam seluruh hidup kita, yang menjadi saksinya, yang dipimpin sampai tujuan yang tercapai, maka kita mesti dekat dengan Tuhan, mengikuti Dia. Ya, kita mesti taat kepada tuntunannya. Dan apa yang menjadi tiang awan dan tiang api bagi kita itu, itulah firman Tuhan ini. Ya, kepada tuntunan pimpinan dalam firman Tuhan inilah kita mesti berada sepanjang tahun ini. Karena itu saya mengajak saudara-saudara jemaat sekalian, mari kita bertekun di dalam belajar firman Tuhan. Belajar membacanya, belajar berdoa di dalam tuntunannya, dan kita bersama-sama hidup di dalam kebenarannya. Tuhan berkata, bukan semua orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk kerajaan surga, yang sampai tujuan, tetapi yang melakukan perintah Bapakku yang di sorga. Inilah tiang awan dan tiang api bagi kita, tuntunan firman Tuhan itu. Saudara-saudara, saya ingin menutup khotbah pagi hari ini dengan menceritakan cerita yang saya ingatkan pada orang yang memulai membangun rumah tangga, membangun keluarga. Ada sebuah kapal yang sangat terkenal sampai dijadikan film, banyak sekali film tentang dia, yaitu Titanic. Ya, kapal Titanic. Kenapa kapal ini menjadi legenda, saudara-saudara? Sebab inilah kapal yang katanya dibangun dengan begitu hebat di awal abad yang ke-20. Pada tahun 1912 di dermaga di Southampton di Inggris diluncurkan sebuah kapal yang dibangun selama 3 tahun, saudara-saudara ya, dengan konstruksi yang sangat hebat dan dianggap sebagai sebuah kapal yang tidak bakal tenggelam. Pada masa dia dibangun, kapal itu menjadi kapal raksasa. Panjangnya mencapai 270 meter. Dengan lebar mencapai 30 meter. Mempunyai tinggi kira-kira 50 meter sampai ke cerobong asapnya ya. Dibangun dengan 3 lantai ya. Dan bisa memuat penumpang sampai 2000 lebih orang. Kapal ini begitu besar. Pada tanggal 10 April 1912, kapal ini berlayar dari Liverpool di Inggris menuju ke New York City di Amerika Serikat. Dia berlayar dengan membawa 2.224 orang
penumpang dan krunya. Saudara-saudara, waktu kapal itu berangkat, semua orang berkata, "This is unsinkable ship." Inilah kapal yang tidak bisa tenggelam. Tetapi dalam 4 hari, pada tanggal 14 April 1912, jam 11.40 malam, kapal ini menabrak gunung es. Dan kemudian dalam 2,5 jam, dia tenggelam seluruhnya masuk ke dalam laut. Dan pada pagi hari tanggal 15 April 1912, kapal ini tenggelam dan hanya 705 orang yang berhasil selamat. Lebih dari 1.500 orang meninggal dunia. Dan menurut cerita saudara-saudara, ketika Titanic tenggelam, di Belfast tempat Titanic itu dibangun, gereja bergabung, orang-orang bergabung, sebab ada 16 orang kru. Itu adalah orang-orang pembuat kapal terbaik di kota Belfast ini. Saudara-saudara, hari itu mereka adakan kebaktian. Dan seorang pengkhotbah dari Amerika memberitakan firman Tuhan. Dan dia memberi tema khotbahnya itu The Unsinkable Ship. Semua orang berpikir dia akan berbicara tentang Titanic. Tetapi ternyata tidak, saudara-saudara. Pengkhotbah itu membaca firman Tuhan dari Markus pasal keempat yang terakhir sampai pasal yang kelima, yang bercerita bagaimana Tuhan Yesus ada di dalam sebuah perahu kecil di Danau Galilea. Dan mereka diterpa badai yang hebat dan hampir tenggelam. Sehingga murid-muridnya membangunkan, Tuhan, tidakkah engkau peduli kita akan tenggelam? Lalu Tuhan Yesus itu bangun dari tidurnya dan kemudian dia berdiri di anjungan dan berkata kepada badai itu, "Diam, tenanglah." Dan badai itu seketika reda. Saudara-saudara, pengkhotbah itu mengatakan, "This is unsinkable ship." Bukan karena kapal itu besar, bukan karena jurumudinya hebat, bukan karena desainnya luar biasa. Ini cuma kapal nelayan yang kecil, tetapi tidak mungkin tenggelam. Kenapa? Karena ada Yesus di dalam perahu. Saudara-saudara sekalian, mari kita menyambut tahun yang akan kita lewati ini dengan mengingat kebenaran ini. Hidup kita akan kita lewati dengan selamat, bukan karena kekuatan kita, bukan karena harta yang banyak, bukan karena kita menyiapkan semua yang baik. Saudara-saudara, pandemi ini mengingatkan kita, bukan? Begitu virus yang kecil itu datang, kita semua seperti orang tidak berdaya. Bahkan kita sudah hampir 2 tahun ini tidak bisa beribadah bersama-sama dengan baik. Saudara-saudara, karena kita ini penuh kelemahan, satu-satunya yang bisa menjamin hidup kita sampai ke tujuan adalah penyertaan Tuhan. Kiranya kita sekalian meyakini ini, berpegang kebenaran ini. Jikalau Tuhan ada dalam bahtera rumah tangga kita, jikalau Tuhan ada dalam bahtera gereja kita, jikalau Tuhan ada dalam bahtera pekerjaan kita, waktu itulah kita akan boleh merasa yakin kita tidak mungkin tenggelam. Pagi hari ini kita bersyukur teman-teman, kita akan merayakan perjamuan kudus. Apa makna perjamuan kudus ini? Makna perjamuan kudus itu adalah apa yang diperintahkan Tuhan. Setiap kali kau makan roti ini dan minum anggur ini, ingatlah akan aku. Kristus Yesus menyertai saudara dan saya. Kristus Yesus menyertai gerejanya. Tubuhnya dipecahkan dan kita makan roti itu menjadi bagian tubuh saya. Darahnya dicurahkan dan ketika kita minum anggur itu menjadi bagian tubuh saya. Tuhan mau berkata, aku menyertaimu. Puji Tuhan. Mari kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan di dalam Dia mari kita mengarungi tahun 2022 ini. Kiranya maksud Tuhan terlaksana, kiranya saudara-saudara kalau Tuhan izinkan kita boleh melewati tahun ini dan merayakan tahun baru lagi.
Tapi jikalau tidak, saudara-saudara, biarlah Tuhan menyertai kita sampai ke sorga, sampai kepada hidup yang kekal, menikmati perjamuan kudus dengan Tuhan. Karena pada waktu Tuhan memanggil kita di tengah jalan ini, itu pastilah karena maksud Tuhan sudah terlaksana di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh bersama-sama pada pagi hari ini membaca firman-Mu. Ketika kami menatap ke tahun 2022 ini, sungguh kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kami, Tuhan menyertai. Karena itu kami tidak usah bingung dengan apa yang terjadi, tapi biarlah kami berjalan dalam tuntunan-Mu, dalam penyertaan-Mu. Dan kalau Tuhan menyertai, kami pasti terpelihara di jalan yang aman, sekalipun bukan jalan yang nyaman. Kalau Tuhan melihara, pasti kami beroleh keberhasilan karena maksud-Mu akan terlaksana. Dan kami tahu Tuhan, jikalau Engkau menyertai hidup kami, tidak ada apapun yang bisa membuat rencana Tuhan gagal. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, empunya langit dan bumi. Tuhan berkati saudara-saudara dan tuntunlah kami semua untuk berjalan bersama-Mu. Kami mau menyerahkan saat ini kalau kami akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Kiranya perjamuan ini mengingatkan kami akan penyertaan-Mu. Engkau yang sudah lahir bagi kami, Immanuel. Engkaulah yang akan menuntun hidup kami sampai kepada hidup yang kekal. Berkati perjamuan kudus ini ya Tuhan, tuntunlah kami semua di jalan yang benar. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita sekarang bersama-sama menyiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita nyanyikan pujian Remember Me, ingatlah aku. Pada malam Tuhan dikhianati, dipecahkan roti dan berkata, ambillah jalan tubuhku untukmu, minumlah darah bercurah bagimu, lakukanlah untuk menerangku. Pada malam Tuhanku dikhianati, dia berdoa kepada Bapa. Singkirkanlah cawan pahit dariku, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi.
Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, akan kami lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami, supaya setiap kali kami berkumpul, kami merayakan perjamuan ini, kami memecahkan roti, mengingat akan tubuh Tuhan yang dipecahkan bagi kami meminum anggur, mengingat darah Tuhan yang ditumpahkan bagi kami. Ya Tuhan, kiranya mulai perjamuan ini, iman kami dikuatkan dan kami diberi tekad untuk semakin hidup dekat dengan Tuhan. Berkati perjamuan kudus ini, kiranya Engkau sendiri akan menuntun kami. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, perjamuan kudus sebetulnya diperuntukkan bagi setiap kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi karena aturan gereja, saudara-saudara yang belum dibaptis, harap bersabar. Silakan mengikuti katekisasi, silakan dibaptis, dan kemudian kita akan pada waktu yang akan datang menikmati perjamuan ini bersama-sama. Tetapi untuk semua saudara-saudara yang sudah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dari gereja manapun juga, mari kita bersama-sama menikmati perjamuan ini, karena dalam Yesus Kristus Tuhan kita ini satu tubuh adanya. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Makanlah, setiap kali kamu melakukannya, ingatlah akan aku." Kemudian Tuhan mengambil cawan setelah makan dan berkata, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku, darah yang ditumpahkan bagi keselamatan banyak orang, bagi pengampunan dosa. Minumlah kamu sekalian dari cawan ini, dan setiap kali kamu melakukannya, ingatlah akan aku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari cawan Tuhan, kita memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Mari kita sekarang mengangkat roti di tangan kita, saudara-saudara. Kita berdoa sebelum kita menerima roti yang melambangkan tubuh Kristus. Terima kasih untuk roti yang boleh kami makan bersama-sama, baik di rumahmu ini maupun di rumah-rumah kami masing-masing. Biarlah tubuh Kristus ini yang menyatukan kami, ya Tuhan, menjadi umat-Mu, dan tuntunlah kami untuk bergandengan tangan, bersama-sama saling menopang, berjalan seturut kehendak-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita terima bersama-sama roti yang melambangkan tubuh Kristus. Mari kita menyiapkan anggur di tangan kita. Mari kita berdoa sebelum kita menerimanya. Terima kasih untuk darah yang ditumpahkan bagi kami, darah yang mengampuni dosa-dosa kami, darah yang menjadi jaminan kami untuk beroleh hidup yang kekal. Ya Tuhan, tuntunlah kami, supaya darah ini tidak sia-sia tercurah, tetapi biarlah hidup kami ini kami persembahkan kepadamu untuk menjadi saksi dan memuliakan nama-Mu, sehingga sungguh ketika kami menyelesaikan tugas kami di dunia ini, kami boleh pulang menerima perjamuan kudus yang abadi itu dengan sukacita yang dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita terima bersama-sama anggur yang melambangkan darah Tuhan kita, Yesus Kristus.
Mari kita berdoa. Sudah kami lakukan Tuhan perjamuan yang Kau ajarkan kepada kami. Tuntunlah kami untuk berjalan dalam ketaatan kepada-Mu senantiasa. Dan kiranya kami selalu ingat Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam pergumulan-pergumulan kami. Tuntunlah kami, berikanlah kami kekuatan untuk menjalani hidup bersama-Mu, dan buatlah kami selalu berhati-hati menjalani hidup kami, karena kami tahu Tuhan melihat kami. Terima kasih untuk kesempatan ini, berkati semua jemaat-Mu, demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian perjamuan kudus, saudara-saudara, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti sakramen perjamuan kudus, mari kita ungkapkan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Dan saudara dapat memberikan persembahan melalui rekening gereja, atau saudara dapat mengumpulkan dan membawa ke gereja. Mari kita menyanyikan lagu Ku Tahu Siapa Yang Pimpin Hari Depan Hidupku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami membawa ungkapan syukur kami kepada Tuhan, persembahan kami, biarlah Engkau memberkati dan memampukan kami untuk dapat memberikan yang terbaik kepada Engkau. Dan Engkau terus melimpahkan kebaikan-kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan memasuki tahun yang baru 2022 ini, kami boleh terus mengalami kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan, dan kuasa Tuhan, dan juga berkat-berkat Tuhan yang terus mengalir, berlimpah di dalam kehidupan kami. Kami juga membawa doa syafaat kami, mendoakan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati negara kami, Tuhan pimpin bangsa kami di dalam bencana-bencana, di dalam kesusahan dan kesulitan, dalam mengatasi bencana, pandemi. Biarlah Tuhan tolong untuk pemerintahan dapat mengatasi dan bekerja sama dengan rakyat, warga di dalam mengatasi bencana-bencana tersebut. Kami juga memohon pertolongan Tuhan untuk melewati 2022 di tahun yang baru ini. Tuhan menyertai, Tuhan menuntun kami, Tuhan memampukan kami untuk kami dapat melewatinya dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan iman yang kuat, dan Tuhan beserta dengan kami. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, yang di dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan.
Dan bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, di dalam kesulitan relasi dengan keluarga, Tuhan juga tolong, dan Engkau menjadi Bapa yang peduli, yang turun tangan memberkati dan menolong anak-anak-Mu. Dengarlah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak untuk berdiri, kita mengakhiri ibadah pagi hari ini dengan menyanyikan doksiologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan mari kita mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, supaya hidupmu memuliakan Tuhan, hidupmu menjadi berkat bagi sesamamu, dan engkau menemukan sukacitamu di dalam mengikut Dia, Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan kita, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Saat itu kebaktian selesai. Tuhan Yesus berkati.